di antaranya atau 31.811 orang itu menurut penelitian BNN dan LIPI di tahun 2019 itu merupakan pengguna narkoba di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Retna Wansari. Saya salah satu mahasiswi Universitas Bandar Lampung yang sedang magang nih di BNN Provinsi Lampung. Saat ini kami berada di studio Sambu Mirwajurai BNN Provinsi Lampung dan kami ditemani oleh narasumber kita yang bernama Kakak Tutut Nurintias, Sarjana Psikologi, sebagai konselor adiksi ahli muda BNN Provinsi Lampung. Halo Kakak, apa kabar nih? Halo, alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah. Adik gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah Kak, kali ini kita akan berbincang-bincang nih seputar penanganan pengguna narkoba di Provinsi Lampung. Nah, saya juga salah satu anggota OMA nih Kak. Saya mewakili teman-teman saya juga gitu ya. Saya mau nanya nih sama Kakak, gimana sih Kak gambaran umum permasalahan narkoba di Provinsi Lampung? Oke. Makasih atas pertanyaannya ya Dek ya. Kalau untuk soal gambaran umum permasalahan narkoba di Provinsi Lampung tuh banyak banget ya. Kita tahu Provinsi Lampung itu gerbangnya Pulau Sumatera, kemudian jalur internasional dari terbukanya jalur internasional di Selat Sunda, terus dari 8.447.757 jiwa, 0,9% diantaranya atau 31.811 orang itu menurut penelitian BNN dan LIPI di tahun 2019 itu merupakan pengguna narkoba di Lampung. Banyak banget ya. Banyak. Pencapaian yang luar biasa banget. Tapi pencapaiannya ini tentang narkoba hal yang negatif gitu ya. Benar sekali itu. Bukan hal yang positif tapi malah pencapaian yang ya bisa dibilang buruk ya. Nah Kak, gimana sih program yang akan dilakukan di BNN dengan cara mengurangi nih pengguna narkoba di Provinsi Lampung khususnya? Oke. Cerita dikit ya Dea, di mulai tahun 2015 di BNN Provinsi Lampung itu ada namanya klinik rehabilitasi. Dulu sebelum tahun 2015 belum ada. Kita kalau ada orang yang menggunakan narkoba kita kirim ke Balai Besar Lido. Nah, dari tahun 2015 sampai dengan sekarang kita di klinik Pratama BNN Provinsi Lampung itu melakukan rehabilitasi rawat jalan untuk pengguna narkoba. Dari tahun 2020 yang lalu kita sudah merehabilitasi 1.096 orang. Masih sangat banyak yang belum kita bisa kita tangani ya. Saking bludaknya nih. Banyaknya berangkat dari situ. Saking banyak dari permasalahan yang ada dan dari keterbatasan kita dalam layanan yang disediakan oleh pemerintah. Makanya mulai tahun 2020 kemarin dan akan dilanjutkan di tahun ini kita akan melakukan yang namanya unit layanan intervensi berbasis masyarakat yang akan menangani pengguna narkoba dari pengguna coba pakai sampai pengguna tingkat sedang gitu. Nah, apa itu IBM? Apa itu ya Kak, IBM itu pastikan ya? maka ditanyakan apa itu. Oke. IBM itu sebetulnya program sudah dilakukan di tahun 2020, namun dalam perkembangannya mengalami berbagai macam perbaikan gitu ya. Sebelum kita tahu apa itu IBM, kita ini dulu deh, kita bahas dulu bagaimana latar belakang kenapa tercipta IBM itu. Kita tahu ya angka prevalensi itu di Provinsi Lampung itu besar ya, 31.000 gitu ya. Nggak bosen-bosen saya ngomong nih, didengung-dengungkan 31.000 jangan sampai naik lebih tinggi banget. Mudah-mudahan bisa turun. Amin. Gitu ya. Amin. Kemudian fasilitas
pemerintah terhadap layanan rehabilitasi itu kan terbatas. Kita tahu ya kalau di Lampung itu selain ada klinik, ada lokal Kalianda yang ada di Kalianda, kemudian juga ada institusi penerima wajib lapor yang ada di Wisma Ataraksis, kemudian ada House of Serenity, di sini macam-macam yang memang dari swasta. Namun ternyata dengan adanya tempat-tempat rehab di sini belum mampu menjangkau keseluruhan pengguna narkoba yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian selain itu juga yang namanya pengguna, kadang kan kalau di anak-anak muda itu kan banyak yang saya bukan pengguna narkoba nih, tapi saya sudah pernah sih nyicipin yang namanya sabu cuma sekali aja. Nah, kira-kira itu dia, kira-kira walaupun sekali bisa nggak pakai lagi. Nah, lama-lama kok enak. Iya, nah berangkat dari permasalahan itulah maka BNN Provinsi Lampung dan BNN RI secara umum kita semuanya secara serentak akan melakukan program unit layanan intervensi berbasis masyarakat. Nah, apa itu IBM? Singkatannya IBM ya. IBM itu adalah serangkaian rehabilitasi, aktivitas rehabilitasi dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Dari masyarakat balik lagi ke masyarakat. Penasaran kan bagaimana? Iya, penasaran banget tuh gimana tuh. Nah, gimana sih Kak? Saya mau nanya nih, program yang dilakukan BNN untuk mengatasi jumlahnya mencapai 31.811 orang. Itu pencapaian yang luar biasa banyak gitu ya. Dan mudah-mudahan segera menurun gitu ya, Bu. Tadi kan udah kita jelaskan ya dengan permasalahan yang banyak bagaimana cara penanganannya lewat unit intervensi berbasis masyarakat tadi. Jadi nanti di tingkat kelurahan itu akan ada yang namanya kader IBM. Namanya dari kelurahan nanti. Jadi di tiap kelurahan ini untuk sebagai pilot project kita baru ada satu kelurahan di tahun ini yang akan segera dibentuk unit layanan IBM. Nanti dari kader-kader ini yang telah dilatih oleh BNN nanti akan menjangkau masyarakat yang ada di domisili kelurahan tersebut. Kira-kira nih contoh kecil, Adek tinggal di kelurahan mana? Saya dari Pringsewu nih Kak. Oh, dari Pringsewu. Oke, misal kalau di Pringsewu memang kebetulan belum ada ya. Kita baru mau di Kelurahan Jagabaya 2 yang akan segera dibentuk. Jadi kalau misal di kelurahan tersebut ada pengguna yang coba pakai nih, yang coba pakai nanti akan dijangkau disamperin nih sama si kader IBM ini ya. Dari kader IBM ini nanti akan melakukan serangkaian screening. Kalau yang menunjukkan dia memang coba pakai, nanti akan dilakukan komunikasi, informasi, edukasi di situ. Kemudian ada pertemuan untuk saling membantu sesama pengguna narkoba. Nah, itu nanti akan dilakukan di kelurahan tersebut. Jadi makanya saya bilang tadi intervensi berbasis masyarakat itu serangkaian aktivitas rehabilitasi, bukan kita tidak muluk-muluk untuk bicara bagaimana rehabilitasi yang rawat jalan maupun rawat inap, tapi kita mencoba untuk mencegah pengguna narkoba coba pakai supaya tidak menggunakan lagi. Caranya seperti apa? Banyak-banyak dilakukan kita bagaimana pencegahan kekambuhan, kemudian bagaimana pertemuan kelompok sesama pengguna itu di domisilinya ya. Jadi di domisili pengguna. Pencegahan lah ya. Iya, selain itu selain pencegahan juga kalau untuk di dalam konteks pencegahannya itu kita menangani dari yang sekunder dan tersiernya. Jadi orang yang kira-kira pakai contoh orang yang mengkonsumsi alkohol. Nah, itu alkohol itu kan gerbangnya narkoba. Itu kita jangkau, kita deketin mereka, ayo kita ajak ikut layanan supaya apa? Supaya kan karena alkohol itu kan juga addiksi ya, sifatnya juga nyandu supaya dia nggak mencoba makai. Sementara sementara kalau dalam konteksnya rehabilitasi kita menjangkau orang yang memang pernah coba pakai atau beberapa kali. Tujuannya apa? Supaya tidak menggunakan lebih ke yang tingkat lanjut. Nah, kenapa kita menggunakan kita bermitra kerja dengan masyarakat sebagai kader IBM-nya? Karena bagaimanapun juga yang tahu permasalahan di masyarakat itu adalah masyarakat itu sendiri. Kita tahu kanan kiri. Tentunya BNN nggak akan tahu ya ada pengguna narkoba di lokasi A atau lokasi B kalau tidak ada
laporan atau ada Laporan yang dari dari masyarakat. masyarakat. Nah, berangkat dari situlah BNN nanti khususnya Provinsi Lampung akan membentuk unit layanan intervensi berbasis masyarakat. Pada bulan April sudah akan mulai layanannya. Nanti diajak kalau ada teman-teman adik ya yang ada di sekitar lokasi Jagabaya 2 dan kira-kira dia make, ayo dong berlomba-lomba ikut ikut layanan di BMD. Hal yang Betul buruk sekali. dan Adik kan menambahkan, ya, adik kan anggota Oman ya. Jadi Iya. tentunya tolong sampaikan ke teman-teman semua kalau misal ada yang tinggal di lingkungan terutama di Jagabaya 2 yang kita jadi pilot projectnya, ayo kita sama-sama datangi di Kelurahan Jagabaya 2 untuk ikut program layanan berbasis masyarakat. Nah, gitu. Oke, statement terakhir nih Kak buat sahabat Wahi BNN Provinsi Lampung. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Oke, terima kasih karena keterbatasan waktu. Kita lanjut episode selanjutnya nih Kak. Dan sebelumnya terima kasih Kakak sudah menjadi salah satu narasumber kami. Selamat siang dan salam War on Drugs.